Tanah berdarah di kandang menjangan. Selamat datang di channel Jejak Hororit. Setiap tempat punya jejak, setiap tragedi punya bayangan. Dan malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dibuka dengan, "Pak, jangan lewat situ malam-malam. Itu jalannya menuju Cemetuk, ke arah kandang menjangan. Ada kuburan massal, arwahnya sering gentayangan." Begitulah suara seorang warga kepada Suyatno, petani tua yang pulang larut dari sawah. Malam itu, tanah basah selepas hujan membawa aroma anyir yang menusuk. Udara dingin, tapi tubuh Suyatno dipenuhi keringat dingin. Ia tahu jalan itu pernah menjadi saksi pembantaian kelam tahun 1965. Sebelum kita larut dalam kisah ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Jejak Hororit agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh misteri dan kisah nyata lainnya. Tahun 1965, Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa, bukan sekadar kota dengan tanah subur dan udara segar. Saat itu, desa-desa di bawah kaki Gunung Kumitir dan di tepi Jurang Tangis berubah menjadi ladang pembantaian. Sejarah mencatat, pada 18 Oktober 1965, puluhan pemuda Ansor diundang ke sebuah acara pengajian di desa Cemetuk. Mereka datang dengan niat baik. Namun, malam itu menjadi malam terakhir bagi mereka. Banyak yang diracuni, dipukuli, ditikam, lalu dibantai. Sebanyak 62 pemuda, sebagian besar masih muda belia, dibawa ke tepi hutan kandang menjangan. 3 lubang besar telah digali. Lubang pertama menelan 40 tubuh, lubang kedua dan ketiga masing-masing berisi 11 jenazah. Darah bercampur tanah. Jeritan mereka lenyap di telan malam. Warga desa kala itu hanya bisa terdiam. Siapa yang melawan, akan bernasib sama. Sejak malam itu, tanah kandang menjangan basah oleh darah, dan hingga kini disebut-sebut tak pernah bisa tenang. Suyatno melangkah perlahan di jalan setapak. Di sisi kiri, ada monumen tua yang berdiri di atas tanah berumput. Monumen itu disebut Monumen Pancasila Jaya, dengan relief wajah-wajah pemuda yang gugur. Setiap kali melewati tempat itu, warga merasa seperti diawasi. Lampu petromax kecil di tangan Suyatno bergetar, nyalanya seperti hampir padam. Angin bertiup dari arah kuburan massal, dan disitulah ia melihatnya. Sosok perempuan, rambut panjang menutupi wajah pucatnya. Pakaiannya lusuh, basah tanah, seperti baru saja ditarik dari dalam lubang. Ia berdiri diam, matanya kosong menatap lurus. Suyatno berhenti. Suaranya tercekat. "Bu, sampean siapa?" Perempuan itu tak menjawab. Ia mengangkat tangan pelan, menunjuk gundukan tanah besar di dekat monumen. Dari sana, tiba-tiba terdengar suara lirih. "Bukan satu, melainkan puluhan. Kenapa kami dibunuh? Kenapa kami dikubur hidup-hidup?" Tanah itu bergolat. Tangan-tangan hitam muncul dari bawah, meraih udara, meronta seperti orang kehabisan napas. Jeritan demi jeritan pecah, bersatu dengan suara doa yang terputus di tengah jalan. Suyatno jatuh terduduk. Lampu petromax terlempar, padam seketika. Kegelapan menelan segalanya. Di telinganya, suara-suara itu makin jelas, seakan berbisik dari dalam kepalanya. Ia berlari. Jantungnya berdetak kencang, napasnya terengah. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin kuat suara itu mengikutinya. Sampai di rumah pun, Suyatno mendengar bisikan di jendela. Suara rintihan para korban. Malam itu, hidupnya berubah. Ia mulai sakit-sakitan, sering kerasukan, dan kerap mengigau menyebut nama-nama yang bahkan tak dikenal warga desa. Nama-nama yang mungkin berasal dari masa lalu, dari mereka yang terkubur tanpa nisan. Warga percaya, arwah korban 1965 masih berkeliaran. Banyak saksi melihat penampakan. Ada yang melihat barisan lelaki berseragam hitam berjalan di pematang sawah lalu hilang. Ada yang mendengar suara doa berjamaah di tengah hutan, padahal tak ada seorang pun di sana. Di dekat Jurang Tangis, pernah ada pemuda yang pulang larut. Ia bersumpah melihat puluhan tubuh berlumuran darah bergelimpangan di dasar jurang. Ketika ia kembali membawa warga lain, jurang itu kembali sunyi. Kisah lain datang dari seorang ibu penjual jamu, Bu Suminah, yang melewati Cemetuk menjelang subuh. Ia melihat sekumpulan pemuda duduk di tepi jalan. Wajah mereka pucat, mata kosong, sebagian dengan leher berlumuran darah. Mereka hanya menunduk diam,
lalu hilang seketika saat ayam berkokok. Sejarah dan mitos saling bertumpang tindih di tanah ini. Bagi sebagian orang, kisah itu hanyalah trauma kolektif dari tragedi 1965. Namun bagi warga desa, arwah itu nyata. Mereka masih menunggu sesuatu, doa, pengampunan, atau mungkin keadilan yang tak pernah mereka dapatkan. Malam di Banyuwangi bukan hanya gelap, ia membawa bayangan sejarah yang tak bisa dihapus. Kuburan massal di Cemetuk adalah saksi bisu, tempat di mana manusia dikuburkan bersama rasa takut, amarah, dan dendam. Dan bagi mereka yang berani melintasi jalan itu saat malam tiba, seringkali ada yang mengikuti pulang. Tidak terlihat, tapi dirasakan. Kadang terdengar bisikan, kadang bayangan lewat di jendela, kadang hanya sekadar bau anyir darah yang muncul entah dari mana. Suyatno hanyalah satu dari banyak saksi. Tetapi kisahnya membuktikan satu hal, tanah yang pernah basah oleh darah tidak akan pernah benar-benar kering. Dan cerita ini baru permulaan. Karena semakin dalam kita menggali kisah di Banyuwangi, semakin jelas bahwa tragedi itu belum berakhir. Arwah para korban masih gentayangan, mencari mereka yang berani mendengarkan. Bisikan dari tanah Cemetuk. Hujan deras baru saja reda malam itu. Desa Cemetuk diselimuti kabut tipis. Dari kejauhan, suara kodok bersahut-sahutan, tapi di telinga warga yang pulang larut, suara itu justru terdengar seperti ratapan. Marto, seorang penggembala kambing, malam itu pulang melewati jalan setapak di dekat Monumen Pancasila Jaya. Monumen itu berdiri tepat di atas bekas kuburan massal korban tragedi 18 Oktober 1965. Relief wajah-wajah pemuda Ansor terpahat di dindingnya. Bagi sebagian orang, itu hanya monumen sejarah. Tapi bagi Marto, setiap ukiran wajah seakan hidup, menatapnya dengan mata kosong. Ia teringat cerita almarhum ayahnya. Malam sebelum tragedi, puluhan pemuda Ansor diundang ke pengajian. Mereka tak pernah kembali. Ada yang diracun, ada yang dipukul hingga tewas, lalu dikuburkan hidup-hidup. Lubang besar di Cemetuk menjadi saksi bisu. Sejak saat itu, tanah desa tidak pernah benar-benar tenang. Malam itu, langkah Marto terasa berat. Kakinya seakan menolak bergerak lebih dekat ke monumen. Ia mempercepat langkah, berharap segera sampai rumah. Namun tiba-tiba terdengar suara bisikan lirih dari arah tanah kosong di samping jalan. "Marto, tolong kami." Suara itu lirih, tapi jelas menyebut namanya. Marto terperanjat. Ia menoleh. Tak ada siapapun. Hanya semak basah diterpa angin. Ia menelan ludah, melanjutkan langkah. Tapi bisikan itu kembali. Kali ini lebih banyak, seolah berasal dari puluhan mulut yang terkubur. "Marto, jangan biarkan kami di sini. Gelap, dingin, sakit." Darah Marto berdesir. Jantungnya berdegup kencang. Ia berlari, tapi semakin jauh ia berlari, suara itu semakin jelas, menyusup ke dalam kepalanya. Sesampai di rumah, wajahnya pucat pasi. Istrinya, Suwarti, kaget melihat tubuh suaminya gemetar. Marto hanya bisa duduk lemas, lalu terisak. "Aku dengar mereka, Kor. Aku dengar mereka memanggil namaku." Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Bukan hanya Marto, sudah banyak warga yang mendengar bisikan serupa. Ada yang mendengarnya saat lewat malam hari. Ada pula yang mengaku mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam tanah kuburan massal. Seorang pemuda bernama Jumari bahkan pernah mencoba membuktikan keberanian dengan berkemah di dekat monumen. Malam pertama ia duduk dengan percaya diri, tertawa bersama dua temannya. Namun sekitar tengah malam, mereka dikejutkan oleh suara orang berjalan berbaris. Langkah kaki banyak orang terdengar jelas, mendekat, lalu berhenti tepat di belakang mereka. Ketika menoleh, tak ada siapapun. Tapi di tanah basah di belakang mereka, tampak jejak kaki, puluhan jumlahnya, seolah segerombolan orang baru saja lewat. Jumari bersumpah setelah itu ia melihat barisan pemuda dengan pakaian compang-camping berjalan menuju hutan, wajah pucat, mata kosong. Mereka berjalan tanpa suara, lalu hilang ditelan kabut. Sejak malam itu, Jumari jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, sering mengigau menyebut nama-nama asing. Seperti halnya Suyatno, ia seakan dihantui arwah yang ingin berbicara. Bagi warga, kuburan massal Cemetuk bukan sekadar tempat angker. Ia adalah luka sejarah yang tak pernah sembuh.
Banyak keluarga korban tidak tahu di mana kerabat mereka dikuburkan. Sebagian hanya mendengar kabar samar. Ada seorang nenek bernama Mbah Warsi. Ia kehilangan kakaknya dalam tragedi itu. Setiap bulan, ia datang ke monumen, menabur bunga, meski tidak tahu persis di lubang mana saudaranya dikuburkan. Ia percaya, roh kakaknya masih terjebak di sana. Setiap kali aku berdoa di sini, aku merasa ada yang berdiri di belakangku. Bukan menakutkan, tapi seperti meminta aku jangan berhenti mendoakan, kata Mbah Warsi lirih. Kisah semacam ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga. Mereka tidak lagi sekadar takut, tapi juga merasa wajib menjaga hubungan dengan arwah yang tak pernah mendapat kepastian. Namun, tidak semua penampakan bersifat tenang. Ada pula yang menebar teror. Seorang penjual kopi bernama Karno sering mengantar dagangannya ke warung dekat Cemetuk. Ia mengaku pernah melihat perempuan muda berdiri di tepi jalan dengan wajah pucat penuh tanah. Saat Karno menegurnya, perempuan itu mendekat dan tubuhnya perlahan lenyap, berubah menjadi kepulan asap hitam yang menembus tubuhnya. Sejak malam itu, Karno tidak pernah lagi berjualan lewat jalur tersebut. Tubuhnya sakit, suaranya serak, dan setiap malam ia mengigau mendengar teriakan perempuan minta tolong. Sejarawan setempat mencatat, setelah pembantaian Ansor di Cemetuk, giliran operasi balas dendam dilakukan. Pasukan Gagak Hitam, kelompok berpakaian serba hitam, memburu siapapun yang dicurigai simpatisan PKI di Banyuwangi. Banyak mayat dibuang ke jurang tangis atau kumitir. Itulah sebabnya, selain Cemetuk, jurang-jurang di Banyuwangi juga dipercaya berhantu. Ada warga yang mendengar suara tangis dari dalam jurang. Ada pula yang melihat tubuh bergelimpangan hanya untuk kemudian hilang begitu saja. Rangkaian tragedi itu menciptakan jejak traumatis yang tak bisa dihapus. Sejarah resmi mungkin mencatat angka-angka korban, tapi tanah Banyuwangi menyimpan sisi lain, sisi gaib dari arwah-arwah yang belum tenang. Malam kembali turun. Suara jangkrik memenuhi udara. Di sebuah rumah sederhana, Marto kembali gelisah di ranjangnya. Ia mencoba tidur, tapi telinganya mendengar suara dari luar jendela. Marto, jangan diam saja, tolong kami. Dengan gemetar ia membuka tirai jendela, dan di luar sana, berdiri puluhan sosok pucat. Mereka menatapnya, mata kosong, tubuh berlumuran tanah. Mulut mereka bergerak serentak, mengeluarkan bisikan lirih. Marto menutup jendela secepatnya, tubuhnya jatuh tersungkur. Suwarni berteriak, memeluk suaminya yang menggigil hebat. Bisikan itu masih terdengar, menyusup lewat celah-celah rumah. Malam itu, keluarga Marto sadar, arwah di Cemetuk tidak hanya ingin menakuti. Mereka ingin sesuatu, dan sampai permintaan itu terpenuhi, mereka tidak akan berhenti menghantui. Arwah di jurang tangis. Malam itu, kabut pekat turun dari perbukitan di perbatasan Banyuwangi Situbondo. Jurang dalam yang disebut jurang tangis terlihat seperti mulut hitam yang siap menelan apa saja. Orang-orang menyebutnya demikian karena banyak saksi mengaku mendengar tangisan dari dasar jurang pada malam hari. Jurang ini bukan jurang biasa. Pada masa pembalasan tahun 1965, setelah tragedi Cemetuk, banyak orang yang dituduh simpatisan PKI dieksekusi di sini. Tubuh mereka dilempar begitu saja ke dalam jurang. Ada yang sudah tewas, ada pula yang masih hidup, meronta dan menjerit ketika tubuhnya jatuh menabrak batu cadas. Sejak itu, jurang tangis menjadi momok. Warga enggan melintas di malam hari. Konon, bukan hanya tangisan yang terdengar dari sana, tetapi juga bayangan tubuh bergelimpangan yang hilang seketika saat dilihat lebih dekat. Rohmad, seorang sopir truk pasir, pernah punya pengalaman tak terlupakan. Ia pulang lewat jalur Situbondo tengah malam, melewati jalan yang menjorok di pinggir jurang. Mesin truknya tiba-tiba mati. Lampu padam, radio berhenti berderat. Jalan sepi, hanya suara angin dan serangga malam. Rohmad turun, mencoba memeriksa mesin. Saat itulah ia mendengar suara lirih. "Tolong, jangan dorong aku, jangan buang aku." Ia tersentak. Suara itu terdengar jelas, seperti berasal dari dalam jurang. Rohmad memberanikan diri melongok ke bawah. Dalam kegelapan, matanya menangkap pemandangan yang membuat darahnya membeku. Puluhan sosok manusia tampak bergelimpangan di dasar jurang. Ada yang berlumuran darah, ada yang dengan tubuh patah, ada pula yang masih bergerak lemah. Wajah mereka menatap ke atas,
seolah meminta pertolongan. Rohmad mundur, matanya tak berkedip. Dan tiba-tiba, sosok-sosok itu menengadah serempak. Mulut mereka bergerak bersamaan. "Tolong kami!" Suara itu menggema, membuat Rohmad hampir pingsan. Ia menutup matanya, berlari kembali ke kabin truk, memutar kunci berulang-ulang. Ajaibnya, mesin hidup lagi. Tanpa pikir panjang, ia tancap gas, meninggalkan jurang itu dengan tubuh gemetar. Selama berminggu-minggu setelahnya, Rohmad sakit, tidurnya terganggu. Setiap malam ia bermimpi jatuh ke jurang, dikerubungi tangan-tangan penuh darah yang meraih tubuhnya. Jurang Tangis memang menyimpan cerita yang menakutkan. Seorang warga lain, Parijan, pernah bercerita kepada cucunya bahwa ia dulu dipaksa ikut mengangkut mayat ke jurang itu. Dalam ingatannya, tubuh-tubuh dingin dilempar ke bawah begitu saja. "Bau amis darah tak pernah hilang dari hidungku," katanya. "Dan sampai hari ini, aku masih mendengar jeritan mereka saat terjun ke jurang. Itu sebabnya dinamakan Jurang Tangis." Cucunya, yang kini sudah dewasa, membenarkan bahwa setiap kali ia melewati jalur itu malam-malam, telinganya seperti menangkap suara tangisan samar. Kadang seperti suara anak kecil, kadang suara perempuan, kadang jeritan lelaki. Di sisi lain Banyuwangi, jurang Gunung Kumitir juga menyimpan kisah serupa. Mayat-mayat korban operasi balas dendam dibuang di sana. Warga sering melihat cahaya api biru menari di atas jurang pada malam hari. Katanya itu adalah api arwah, tanda roh gentayangan masih mencari jalan pulang. Kisah dari dua jurang ini menyatu dalam ingatan warga Banyuwangi. Mereka percaya, tanah yang pernah dipenuhi darah tidak pernah bisa menutup luka. Jurang-jurang itu kini bukan sekadar lembah, melainkan kuburan tanpa nisan, tempat roh berkeliaran. Suatu ketika, seorang peneliti muda bernama Drupadi Santika datang dari Surabaya. Ia tertarik menulis disertasi tentang memori kolektif tragedi 1965 di Banyuwangi. Bersama dua rekannya, ia nekat bermalam di sekitar Jurang Tangis untuk observasi. Malam pertama berjalan tenang. Mereka menyalakan api unggun, merekam suara alam. Namun sekitar pukul 2 dini hari, mikrofon perekam menangkap suara aneh. Saat diputar ulang, terdengar jelas suara tangisan perempuan, padahal tidak ada siapapun di sekitar mereka. Lebih menyeramkan lagi, kamera mereka merekam bayangan samar sosok-sosok berdiri di tepi jurang, lalu menghilang saat didekati. Drupadi menulis dalam catatannya, "Bukan hanya sejarah yang tertanam di tanah ini. Ada energi yang masih hidup, suara-suara yang tidak ingin dilupakan." Sejak pengalaman itu, Drupadi mulai bermimpi aneh. Ia melihat pemuda-pemuda dengan seragam lusuh berjalan ke arahnya, lalu jatuh ke dalam lubang hitam. Dalam mimpinya, mereka memanggil namanya, meski jelas ia belum pernah mengenal mereka. Warga Banyuwangi sudah terbiasa hidup berdampingan dengan cerita-cerita semacam ini. Mereka tahu kapan harus berhenti berbicara, kapan harus menutup telinga. Tidak semua cerita bisa diceritakan kepada orang luar, tapi bisikan itu nyata, penampakan itu nyata, dan rasa takut itu diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi sebagian orang, kisah ini mungkin dianggap sekadar mitos atau halusinasi. Namun, bagi mereka yang tinggal dekat kuburan massal dan jurang-jurang maut, batas antara dunia nyata dan dunia arwah terlalu tipis untuk diabaikan. Dan semakin banyak saksi yang bercerita, semakin jelas bahwa tragedi itu belum benar-benar selesai. Arwah-arwah korban masih menunggu, entah doa, entah pengampunan, atau entah sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh manusia yang masih hidup. Malam itu, seorang pemuda bernama Sahlan melintas di jalan jurang sepulang dari pasar hewan. Ia menunggang motor tuanya. Udara dingin menusuk tulang. Dari arah jurang terdengar suara lirih. "Sahlan! Sahlan!" Ia terkejut, menoleh. Dari bawah jurang, samar terlihat sosok-sosok pucat mendongak menatapnya. Tangannya gemetar memegang setang motor. Lalu tiba-tiba mesin motornya mati. Lampu padam. Jalanan sunyi. Dari dalam jurang, terdengar suara jeritan panjang. Sahlan menutup telinganya, berusaha menyalakan motor. Keringat dingin mengalir deras. Dan saat ia menoleh sekali lagi, puluhan tangan pucat meraih dari bawah jurang, seolah ingin menariknya turun. Dengan panik ia berhasil menghidupkan motor, tancap gas sekuat tenaga. Namun hingga sampai rumah,
telinganya masih mendengar gema tangisan itu. Sejak malam itu, Sahlan tak pernah berani melewati jurang tangis seorang diri. Jurang tangis, jurang kumitir, dan tanah kuburan masal Cemetuk bukan hanya titik di peta Banyuwangi. Mereka adalah pintu-pintu gaib yang masih terbuka, dijaga oleh arwah-arwah korban tragedi 1965. Dan setiap malam, jika Anda cukup berani melewatinya, Anda mungkin juga akan mendengar suara itu. Suara tangisan yang membuat bulu kuduk berdiri, seakan tanah itu sendiri berbicara. Kutukan gagak hitam. Angin malam berhembus kencang di perbukitan Banyuwangi. Desa-desa yang dulunya sunyi kini penuh dengan cerita hantu yang diwariskan turun-temurun. Jika di Cemetuk arwah korban menunggu doa, maka di desa-desa lain muncul kisah lain. Tentang bayangan pasukan serba hitam yang tak pernah hilang dari ingatan. Mereka dikenal sebagai pasukan gagak hitam. Pada tahun 1965, kelompok ini dibentuk dari orang-orang lokal, sebagian besar dari kalangan pemuda yang marah atas tragedi pembantaian Ansor. Dengan ikat kepala hitam, baju hitam, dan celana hitam, mereka menebar teror balasan terhadap siapapun yang dianggap simpatisan PKI. Puluhan hingga ratusan orang diburu, diikat, lalu digiring ke hutan, sungai, atau jurang. Tidak semua mendapat kesempatan bicara. Bagi gagak hitam, satu tuduhan cukup untuk menghapus nyawa. Tubuh-tubuh bergelimpangan, darah bercucuran, dan tanah Banyuwangi kembali menelan korban. Sejak saat itu, cerita tentang arwah gagak hitam pun ikut beredar. Rukman, seorang nelayan, bercerita kepada cucunya bahwa pada suatu malam di tahun 1970-an, ia pernah melihat barisan pria berpakaian hitam berjalan melewati pematang sawah. Tubuh mereka tegap, mata merah menyala. Rukman yang saat itu masih muda, hanya bisa tiarap di balik pohon pisang. Mereka berjalan tanpa suara, katanya. Tapi tanah bergetar di setiap langkahnya. Dan saat aku menoleh lagi, mereka hilang, meninggalkan bau amis darah. Bau amis itu masih tercium hingga kini, terutama ketika hujan turun. Warga desa percaya, pasukan itu bukan hanya kenangan, tapi jelmaan roh dendam yang terjebak di bumi. Ada pula kisah Lasmi, seorang penjual jamu keliling. Suatu malam, ia pulang melintasi jalan sepi di dekat hutan. Dari kejauhan, ia melihat barisan orang berpakaian serba hitam membawa obor. Awalnya ia kira hanya rombongan warga, namun semakin dekat, wajah-wajah mereka terlihat pucat, mata kosong, bibir membisu. Lasmi tertegun. Obor mereka menyala, tapi api itu tidak memantulkan cahaya sama sekali. Suasana di sekeliling tetap gelap gulita. Barisan itu lewat tepat di depannya. Bau busuk menyengat menusuk hidung. Ketika barisan itu hilang, Lasmi mendapati tubuhnya gemetar hebat. Keesokan harinya, ia jatuh sakit. Selama berminggu-minggu ia mengigau, berteriak-teriak seakan sedang ditarik oleh banyak tangan. Cerita tentang gagak hitam tak berhenti di situ. Beberapa warga mengaku melihat mereka muncul di malam-malam tertentu, terutama setiap menjelang tanggal 18 Oktober, hari tragedi Cemetuk. Di malam itu, terdengar suara teriakan samar, kadang di sawah, kadang di dekat jurang. Ada yang bersumpah melihat jejak kaki banyak orang di tanah basah, meski tak ada seorang pun yang melintas. Sejarawan mencatat, operasi gagak hitam memang benar adanya. Korban tewas dibuang ke sungai, ke jurang tangis, atau ke gunung kumitir. Namun warga percaya, bukan hanya korban yang gentayangan. Pasukan penebar teror itu pun ikut terjebak sebagai arwah yang tak bisa pulang. Suatu ketika, seorang pemuda bernama Handoyo nekat melakukan uji nyali bersama teman-temannya. Mereka ingin membuktikan apakah cerita gagak hitam hanya mitos. Malam itu, mereka duduk di tepi sawah, menyalakan lilin, menunggu. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara derap langkah. Bukan satu, tapi puluhan. Tanah bergetar halus. Dari balik kabut, terlihat barisan pria berbusana hitam berjalan perlahan. Handoyo dan kawan-kawannya tercekat. Mereka melihat jelas wajah pucat para pria itu. Ada yang membawa senjata tumpul, ada yang memegang sabit berlumuran darah. Obor di tangan mereka berkobar dengan api biru, bukan merah. Tanpa bicara, barisan itu melewati mereka, lalu menghilang di arah hutan. Lilin di tangan Handoyo padam begitu saja, dan malam itu, salah satu temannya kerasukan,
berteriak dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Aku tidak bersalah. Jangan bunuh aku. Jangan lempar aku ke jurang. Teman itu berguling di tanah, wajahnya ketakutan, hingga akhirnya pingsan. Sejak malam itu, ia trauma berat, tak pernah berani lagi mendekati sawah atau hutan sendirian. Kisah-kisah seperti ini menjadi bagian dari keseharian warga Banyuwangi. Ada yang percaya arwah gagak hitam masih berpatroli, menjaga tanah yang dulu mereka tumpahkan darahnya. Ada pula yang yakin itu hanyalah jelmaan roh korban, yang mengambil rupa pasukan hitam sebagai simbol dendam. Namun apapun penjelasannya, satu hal pasti, setiap orang yang melihat mereka tidak pernah kembali sama. Ada yang sakit berkepanjangan, ada yang jadi pendiam, ada pula yang hilang semangat hidup, seakan sebagian jiwa mereka ikut tertarik oleh pasukan itu. Malam di Banyuwangi menyimpan bayangan yang tak terlihat. Di satu sisi, ada arwah korban yang memohon doa. Di sisi lain, ada pasukan bayangan yang menjaga dengan tatapan dingin. Kedua-duanya menghantui desa, membuat batas antara masa lalu dan masa kini semakin tipis. Warga belajar hidup berdampingan dengan cerita itu. Mereka menghindari jalan tertentu, menutup pintu rapat sebelum tengah malam, dan selalu berdoa saat melewati monumen atau jurang. Tapi tak semua bisa selamat dari gangguan. Karena terkadang, arwah itu sendiri yang memilih siapa yang harus mendengarnya. Suatu malam, Pak Dirman, seorang guru tua, sedang menulis pelajaran di rumahnya. Angin malam masuk lewat jendela, membawa aroma tanah basah bercampur darah. Ia mencoba menutup jendela, namun matanya terbelalak. Di halaman rumahnya, berdiri barisan pria berpakaian serba hitam. Mereka tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata merah menyala. Pak Dirman mundur ketakutan, tubuhnya gemetar. Dalam sekejap, mereka hilang begitu saja. Namun sejak malam itu, Pak Dirman sering bermimpi didatangi pasukan hitam yang memaksanya ikut berjalan. Ia terbangun berkeringat setiap malam, dengan telinga masih mendengar gema langkah kaki puluhan orang. Gagak hitam bukan sekadar cerita, mereka adalah kutukan yang menempel di tanah Banyuwangi. Bayangan mereka hidup di setiap kabut, di setiap angin malam, di setiap bisikan arwah. Dan hingga kini, siapapun yang nekat melewati tanah itu saat malam, berisiko bertemu mereka. Pasukan hitam tanpa suara, yang berjalan tanpa henti, menuntut jiwa untuk ikut bersama mereka. Malam terakhir di Kandang Menjangan. Kabut tebal menutupi desa Kandang Menjangan. Malam itu, udara lebih dingin dari biasanya. Pohon-pohon jati berderak, seperti berbisik pada angin. Dari arah kuburan massal di Cemetuk, bau tanah basah bercampur amis darah seakan terbawa sampai ke rumah-rumah warga. Rina, seorang mahasiswi asal Surabaya, datang bersama dua temannya untuk melakukan penelitian tentang trauma sosial tragedi 1965. Mereka sudah mendengar banyak cerita dari warga, tentang arwah gentayangan, tentang bisikan, tentang pasukan hitam. Namun, malam itu mereka ingin melihat sendiri. Seorang warga tua, Mbah Samin, mencoba mencegah mereka. Nak, jangan cari gara-gara. Arwah di sana bukan untuk ditonton. Mereka menunggu, dan mereka bisa marah kalau kalian ganggu. Namun Rina bersikeras. Mbah, kami hanya ingin tahu. Hanya untuk penelitian. Dengan berat hati, Mbah Samin akhirnya mengantar mereka sampai ke tepi kuburan massal, lalu berpesan lirih, kalau nanti ada yang memanggil namamu, jangan sekali-kali menoleh. Jangan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Di hadapan mereka, monumen Pancasila Jaya berdiri muram. Relief wajah pemuda Ansor di dindingnya terlihat seperti hidup dalam cahaya lampu senter. Rina menyalakan alat perekam suara. Temannya, Dedi, menyalakan kamera. Awalnya sunyi, hanya suara jangkrik dan kodok. Namun beberapa menit kemudian, udara terasa berat. Senter Rina berkedip-kedip. Dari arah tanah kosong terdengar bisikan. Tolong, tolong kami. Rina menegang. Bisikan itu jelas terekam di alatnya. Tapi bukan hanya satu suara, melainkan puluhan, bahkan ratusan, bergema bersahutan. Dedi berusaha tenang, merekam ke arah gundukan tanah. Tapi tiba-tiba, lensa kameranya menyorot sesuatu. Sosok-sosok pucat berdiri di atas gundukan. Rambut kusut, pakaian tompang-camping, wajah dipenuhi tanah dan darah. Mereka bergerak pelan,
menatap lurus ke arah rombongan itu. Tiba-tiba, salah satu dari sosok itu melangkah maju. Wajahnya jelas terlihat. Seorang pemuda dengan luka menganga di leher, matanya kosong, tapi mulutnya bergerak. "Kenapa kalian biarkan kami di sini? Kenapa nama kami tidak pernah disebut?" Rina mundur, tubuhnya gemetar. Namun di telinganya, ia mendengar bisikan lain. Bisikan itu memanggil namanya sendiri. "Rina! Rina!" Ia teringat pesan Mbah Samin. "Jangan menoleh." Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Perlahan, ia menoleh ke arah kanan. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok perempuan muda, wajah penuh luka, menatapnya dengan sorot mata kosong. Mulutnya bergerak, memanggil lirih. "Rina, ikutlah bersama kami." Tubuh Rina kaku. Teman-temannya berteriak, mencoba menariknya. Namun tiba-tiba, angin kencang bertiup, memadamkan semua senter. Dalam gelap, suara jeritan dan tangisan bercampur menjadi satu. Ketika lampu kembali menyala, Rina sudah tidak ada. Dedi dan satu temannya panik, mencari ke segala arah. Namun hanya ada tanah basah, dan di dekat monumen, alat perekam suara milik Rina tergeletak. Mereka memungut alat itu. Saat diputar ulang, terdengar jelas suara terakhir Rina. "Aku melihat mereka, mereka memanggil namaku. Aku." Rekaman berhenti dengan suara jeritan panjang. Keesokan harinya, warga menemukan Dedi dan temannya di tepi jalan desa. Wajah pucat, mata kosong, tak bisa bicara sepatah kata pun. Hanya tubuh gemetar, dan sesekali tangan mereka menunjuk ke arah kuburan massal. Rina tidak pernah ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada tanda. Hanya alat perekam yang menyimpan bukti suara-suara dari tanah. Mbah Samin menggeleng lirih ketika mendengar kabar itu. "Aku sudah bilang, arwah di sana tidak butuh ditonton. Mereka butuh didoakan. Kalau tidak, mereka akan mencari jiwa lain untuk menemani." Sejak malam itu, warga desa semakin yakin. Arwah korban 1965 tidak hanya gentayangan, tapi juga bisa membawa orang hidup ke dalam dunia mereka. Dan setiap kali ada yang berani mendekat, mereka akan memanggil dengan bisikan lembut, menyebut namamu, mengajaknya ikut ke tanah yang tak pernah tenang. Tragedi Banyuwangi 1965 bukan hanya catatan sejarah. Ia adalah luka terbuka yang berdarah sampai sekarang. Monumen, jurang, dan kuburan massal bukan sekadar peninggalan masa lalu. Mereka adalah pintu gaib, tempat arwah menunggu. Dan siapapun yang datang tanpa niat tulus, hanya ingin menonton atau menantang, harus siap menerima akibatnya. Karena di tanah Banyuwangi, arwah tidak tidur. Mereka masih memanggil. Sampai hari ini, terima kasih sudah menyimak. Terus ikuti Jejak Hororit untuk mendapatkan kisah nyata penuh misteri dan inspirasi. Jangan lupa subscribe,